kita lanjutkan dua sisi. Saya ke Pak Said dulu. Tadi sudah mendengarkan penjelasan Pak Dirjen ya Pak, bahwa sebenarnya pasokannya aman, bahkan sudah melebihi dari kebutuhan. Tapi memang faktanya masyarakat masih kesulitan karena masyarakat mencari harga dengan HET 14.000. Itu yang tidak ditemukan di pasaran. Saya maklumi ini berat sekali persoalan ini, tapi nanti kita bahas. Saya hanya ingin sebelum Pak Dirjen meninggalkan forum, saya ingin tahu saja informasinya sumber dana untuk mensubsidi tanda kutip minyak goreng ini dari mana, dan apakah dananya terbatas atau seperti apa, supaya publik paham bahwa ya pemerintah siap atau tidak siap untuk menggelontorkan minyak goreng berapa kebutuhan. Itu saja Pak dari saya sebentar Pak. Oke, boleh dijawab dulu Pak Dirjen. Baik, jadi ini mulai 1 Februari skemanya itu adalah DMO. Jadi tidak lagi pakai skema subsidi, karena kalau pakai skema subsidi APBN itu tentu pasti kebijakannya tidak sustain atau tidak berkelanjutan. Sehingga saat ini kita tahu pokok permasalahan harga minyak goreng itu tergantung dari harga CPO internasional. Ini yang kita putus. Dari mana dananya? Itu adalah dibebankan kepada eksportir dengan DMO, Domestic Market Obligation. Ya. 80% silakan ekspor, tapi 20% serahkan kepada kami pemerintah untuk diolah jadi minyak goreng melalui perusahaan minyak goreng tentunya, dialirkan, dan itu adalah di harga HET. Harganya sudah kita tetapkan, DMO-nya 20% dari total ekspornya, DPO-nya 9.300, kalau itu CPO 10.300 per kilogram, kalau itu adalah oleh. Oke, jadi dengan konsep DMO itu Pak ya. Oke, tapi itu jadi tidak ada subsidi lagi. Iya, tapi itu saya bisa ini bahwa ada ketidakadilan karena itu menekan petani sawit, sementara subsidi biosolar, subsidi tanda kutip biosolar itu tidak berdasarkan DMO. Itu saja, itu problemnya, nanti kita bahas. Izin saya mungkin ini komentar. Kalau menekan petani sawit begini konsepnya Pak Said, itu bahwa eksportir ini membeli tetap dengan harga wajar KPBN Dumai terhadap CPO-nya. Jadi dari petani sawit tidak ada. Tetapi yang dia beli pada posisi saat ini harga di Dumai itu udah 18.000. Jadi yang dibeli oleh eksportir 18.000 ke petani sawit ini harus dijual ke pemerintah atau untuk jadi minyak goreng dengan harga 9.300 per kilogram. Jadi petani sawit tidak terkena Pak. Jadi mereka tetap membeli dengan harga normal, tapi menyerahkan ke pemerintah dan menjualnya dengan 9.300 atau 10.300 begitu Pak. Jadi tidak Jadi petani sawit tidak terkena. Ya? Oke. Pak Dirjen, ini sebelum Pak Dirjen menutup diskusi kita, saya ingin menanyakan, ini fakta yang ditemukan, mungkin juga masyarakat di luar juga menemukan hal yang sama. Tadi Anda menyebutkan bahwa pasokannya sebenarnya aman, tersedia. Cuman harga yang dengan harga HET inilah yang sulit ditemukan. Misalnya di retail modern, saya pernah ngecek langsung nih Pak ke satu tempat supermarket ini. Saya jawab aja. Ya. Ini adalah ada oknum distribusi. Ada, jadi bendungan udah penuh, aliran distribusi, irigasinya yang nggak lancar. Mungkin tadi pintu irigasinya ada yang dibukanya kecil-kecil, atau tadi di aliran irigasinya ada yang ganjal dengan batu. Nah, siapa yang tadi menghalangi aliran distribusi ini, itu yang akan kita kejar. Dan satu hal, karena di sini minyak goreng HET ini hanya untuk minyak goreng masyarakat dan industri mikro dan kecil, industri besar tidak. Ada kemungkinan aliran irigasinya bukan ke kebun tapi ke perumahan nih, kan gitu. Itu masalahnya. Maksudnya ke perumahan, ke masyarakat langsung begitu Pak? Ya, bukan. Maksud saya itu harusnya kan ke kebun, harusnya ke pasar untuk masyarakat, industri mikro dan kecil, ternyata dialirkan ke industri besar. Yang harusnya industri besar itu membeli dengan harga normal. Maksudnya itu yang saya bilang. Analoginya ya. Pak Sadidu menanggapi? Saya pahami betul betapa rumitnya ini Pak, karena ada disparitas harga di pasar bebas yang dipegang oleh satu tempat. Jadi ini saya nggak yakin. Jadi selalu Pak Dirjen,
selalu dalam pikiran kita kalau bikin kebijakan adalah pelaksananya itu adalah setan. Itu harus dalam pikiran. Karena kalau enggak Pak akan seperti begini terus. Dan saya berharap bahwa ini dikaji secara mendalam. Karena kalau enggak saya enggak yakin akan bisa diselesaikan dengan baik. Karena kemungkinan bocornya sangat tinggi Pak. Karena disparitasnya tinggi sekali Pak. Itu 5.000 sampai 4.000. Betul Pak. Setuju Pak. Ya. Itu ini dalam waktu dekat ini akan ada kebijakan wajib diberi label di kemasannya 14.000 atau 13.500 sehingga kita bisa mengetahui bahwa ini adalah minyak goreng yang memang untuk masyarakat. Tetapi yang curah ini yang susah. Karena harus dijual dengan 11.500 per liter atau 12.800 per kilo, ternyata ada yang menggiurkan karena ada yang bisa menerima 18.000 yaitu industri besar. Ini yang sedang kita pastikan aturan mainnya supaya industri besar itu tidak boleh menjadi penadah minyak goreng yang harusnya dialirkan ke masyarakat. Itu yang sedang kita pastikan. Jadi, terima kasih. Oke, saya saran Pak Dirjen kalau ini tidak segera diubah, ini jam demi jam, ini keresahan masyarakat tinggi. Jadi jangan berpikir ini karena ini saya nggak yakin dengan kebijakan seperti sekarang. Masalah minyak goreng ini bisa selesai. Harus diubah Pak. Terima kasih Pak. Baik, terakhir Pak Dirjen sebelum saya tutup. Pak, berapa lama mungkin masyarakat di luar sana juga menunggu kepastian akan normal ini Pak? Bisa waktu seminggu, kita 1 bulan? Kita pastikan secepatnya. Ini tidak bisa berbicara berapa lama. Oleh karena itu sambil beres-beres distribusi tadi, kita juga saat ini menggelontorkan langsung, cuma tadi menggelontorkan langsung dengan cara operasi pasar, mekanismenya menjadi tidak tertib sehingga terjadi mengular dan seolah-olah itu. Belum lagi itu nih mau yang membuat opini itu nanti kita perbaiki. Betul Pak, ini menjelang Ramadan 3 minggu lagi apalagi Pak ya, ini kekhawatiran. Insya Allah Ramadan aman. Aman ya Pak, insya Allah mudah-mudahan. Oleh karena itu kami kemarin Pak Menteri sudah memastikan lagi memperbesar pasokan di dalam negeri dengan menaikkan DMO dari 20% ke 30%. Kita banjiri dulu. Tapi masalahnya kan bukan di pasokan tadi Bapak bilang, Pak Dirjen. Ya sekarang itu kan dari skema yang 20%. Sekarang kita banjiri lagi dengan 30%. Kita siapa mau main-main ya kita lawan. Oke, baik. Kita pastikan dan kita pasti tertibkan dan aturan dengan tegas. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Oke. Terima kasih Pak Oke Nirwan sudah berkenan hadir di 2 Sisi. Selamat malam Pak, Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan. Tadi itu penjelasannya Pak Edi, Pak Setidio dan juga ada Bu Nevi. Bu Nevi, saya mau ke Bu Nevi terlebih dahulu. Bagaimana Anda mendengarkan penjelasan bahwa sebenarnya pasokannya aman dan bahkan akan ditambah lagi nanti ya Mbak, dari kewajiban DMO 20% akan ditambah lagi. Tapi ternyata sebenarnya masalahnya sudah ketahuan, masalah di distribusi, pengawasannya dan lain-lain. Ya, Mbak Agi dan narasumber kita lainnya yang berada di studio sekarang, terima kasih atas waktunya. Bapak Ibu semua, jadi permasalahan minyak goreng ini kita harus pelajari dari hulu ke hilir. Ya. Artinya masalah hulu itu masalahnya apa? Ya, kalau kita tadi disampaikan oleh Pak Dirjen, masalah hulu itu kita bicara DMO, ya DMO sudah naik 30%, ya. DMO-nya itu siapa yang mengawasi semua eksportir daripada CPO itu mengeluarkan angka DMO sekarang sudah pampang dengan 30%. Siapa yang mengawasi? Ya, DMO terpenuhi tidak? 30% itu dari eksportir kita itu ada sekitar 50-an ya, terpenuhi tidak. Lalu terusnya ketika kita sudah ada DMO itu terpenuhi atau tidak, terus kita juga memastikan apakah CPO hasil DMO itu sampai ke pabrik pengolahan minyak goreng. Ya. Nah, terus juga yang terakhir adalah bagaimana kita mengatasi penimbunan ya yang di minyak goreng ini oleh para pengusaha. Jadi kalau tadi Pak Dirjen sudah mengatakan bahwa sebetulnya pasokan kita cukup, tapi sekarang barangnya ini tuh sekarang di mana gitu, posisinya di mana? Tadi bicara HT, oke. Bicara HT, ya kita harus pastikan bahwa pemerintah juga subsidi kepada masyarakat, ya. Karena apa? Karena ini sekarang kita
Pasal 33 Undang-Undang 45, kekayaan alam dibesarkan semanfaatkan oleh masyarakat, ya seluruh bangsa Indonesia. Sehingga masyarakat mendapatkan harga yang normal untuk kemudian membeli minyak goreng. Oke, mungkin masalah inflasi segala macam 14.000, tek harganya segitu. Ya kalau harga lebih dari itu yang tadi disampaikan oleh Pak Dirjen, yang tinggi harganya, masyarakat tidak mampu lagi untuk membelinya. Ya, jadi kita harus bicara dari hulu ke hilir. Nanti kita bicara distribusi perdagangan juga minyak goreng juga memakan biaya. Ya ternyata biayanya cukup tinggi, hampir 20%. Apakah nanti bisa dipertimbangkan nanti pasoknya ini tidak lewat distributor, tidak lewat eceran, langsung ke konsumen atau langsung pedagang, sehingga mengurangi biaya pendistribusian, sehingga nanti jadi harganya sesuai dengan harga yang dijangkau oleh masyarakat. Jadi ya, ini kata kuncinya adalah bagaimana masyarakat mendapatkan harga minyak goreng yang terjangkau dan berapa besaran ya subsidi yang diberikan oleh masyarakat dengan harga minyak goreng terjangkau. Mungkin itu Mbak Andi. Oke, baik, terima kasih Mbak Nevi. Kita juga mengundang pemirsa di rumah untuk bergabung melalui line telepon ya. Nanti kami akan tampilkan line teleponnya. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami. Kami akan lanjutkan usai jeda saat lagi di Dua Sisi.